kita sudah diselamatkan, kita sudah tebus oleh darahnya. Kenapa perlu perpasan lagi? Saya pikir ini salah ngundang pembicara nih. Karena harusnya yang satu arah gitu. Ini kalau dua arah gini bingung penduk ya. Ini siapa yang mau diikuti nih? Ini pendeta, ini juga pendeta. Sebetulnya yang betul gimana sih? Apakah benar nggak orang Kristen itu bisa dikuasai oleh roh jahat? Apakah benar nggak sih orang Kristen itu bisa dirasuk oleh roh jahat? Apakah benar nggak sih orang Kristen itu masa Roh Kudus sama roh jahat berdampingan? Kenapa nggak tengking aja gitu tendang ya orang Roh Kudus roh jahatnya gitu? Kenapa berdampingan? Nah, saudara, ketidakjelasan ini yang mengakibatkan ada pro dan kontra bagi orang percaya. Gerbong yang satu bilang nggak perlu, sudah ditebus. Yang satu lagi perlu, buktinya ada, gitu ya. Saudara, mana yang benar? Nah, perlu. Malam hari ini beruntung saudara hadir ya, sehingga saudara bisa membedakan. Oh, maksudnya ini tuh, gitu ya. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah orang Kristen bisa nggak dikuasai oleh roh jahat? Jawabannya tidak. Apakah orang Kristen bisa dirasuk? Bisa. Apa bedanya antara dikuasai sama dirasuk atau dipengaruhi oleh orang jahat? Beda, saudara. Dirasuk, dikuasai, itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tiga-tiganya itu, tubuh, jiwa, dan roh, kalau yang namanya dikuasai itu dikendalikan oleh iblis, oleh setan. Contohnya, kita lihat di Matius 8 ayat 28-29. Ini contoh yang dikuasai. Supaya saudara ngerti Matius 8 ayat 28-29. Apa bedanya antara dikuasai sama dipengaruhi oleh jahat? Matius pasal 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan San Diego ya. Mulia ya. Dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Sudah tahu ceritanya. Kemudian akhirnya dua orang itu masuk ke babi ya. Pas ngomong babi jangan lihat temennya ya. Babi kan gak enak gitu. Jadi masuk babi. Nah, orang seperti itu, saudara, orang seperti itu udah gak sadar lagi. Dia dikuasai oleh roh jahat. Orang percaya gak akan bisa, saudara, dikuasai oleh roh jahat. Karena apa? Diri kita ada Roh Kudus. Yang baca katakan amin. Amin. Selagi di dalam diri saudara ada Roh Kudus, maka roh jahat itu tidak bisa menguasai tubuh, roh, dan jiwa kita. Tetapi roh jahat itu bisa merasuk, bisa masuk ketika buka celah tadi dikatakan, bisa mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Jadi ada beda, saudara. Manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Nah, ketika roh itu masuk, karena kita buka celah, dia tidak masuk ke roh atau ke hati kita. Roh jahat itu nggak bisa masuk, nggak bisa berdiam bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nggak tinggal di dalam jiwa kita. Roh Kudus tinggalnya di mana? Di roh kita, di hati kita. Jadi ketika roh jahat itu masuk, apa yang mempengaruhi? Jiwa. Nah, jiwa itu ada 3. Akal budi, perasaan. Akal budi ini pikiran ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan. Ini yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi, Pak? Ada area-area tertentu dalam hidup kita di mana kita membuka celah di situ, maka di situ akan dikuasai oleh iblis. Nah, jadi saudara, kalau ada bertanya, orang Kristen bisa dikuasai nggak? Nggak bisa, saudara. Bisa nggak dirasuk? Bisa. Dikuasai? Nggak bisa.
dirasuk, dipengaruhi, itu bisa. Apa yang dipengaruhi tergantung di area mana saudara membuka pintu untuk membuat roh jahat itu masuk. Kalau saudara buka pintu, please come in, ya, datang ke dalam, masuk, ya roh jahat akan masuk. Tapi selagi kita nggak buka celah itu, selagi kita nggak mempersilahkan roh jahat itu masuk dalam hati kita, ke dalam, bukan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, maka roh jahat itu tidak akan masuk. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita yang mengontrol jiwa kita. Jangan sebaliknya, jiwa kita dikontrol oleh hati kita. Jiwa kita mengontrol hati kita, tapi hati kita yang harus menjagai. Nah, ada 11 titik bagaimana roh jahat bisa masuk. Nah, saudara perhatikan gini, kalau nanti ada 1 sampai 11, salah satunya ada nyangkut dalam diri kita, dan kalau itu ciri-cirinya benar seperti itu, saudara perlu pelepasan. 1 sampai 11, ya. Kalau nggak keburu, mungkin pelepasannya nanti. Saudara, saya malu, mau privat aja, silakan. Kalau mau privat ya, hubungi Celina ya, hubungi Lipat, Latimi ya. Saudara bisa minta pelepasan, tapi jangan malu ya. Nah, sementara nanti saudara mendengar firman ini, ketika ada yang, oh ini saya nih kayaknya nih ya, nomor ini kayaknya saya, saudara cepat usir ya. Jadi setan itu, roh jahat itu tidak akan keluar kalau kitanya nggak mengusir. Kalau cuma Cilipa yang ngusir, ayo keluar. Terus setannya bilang, yang punya rumah aja nggak mau ngusir saya, kamu ngusir-ngusir. Nggak bisa. Jadi harus dalam diri kita itu harus keluar, kecuali intervensi Tuhan. Jadi sementara nanti saya menyampaikan, kalau tiba-tiba saudara kayaknya nih ada yang mau keluar nih, silakan keluarin ya. Bukan angin ya, bukan angin. Artinya ada sesuatu yang mau dikeluarkan, saudara tangking aja. Aku mau bebas, aku mau merdeka. Nah saudara, apa sih akibatnya kalau seseorang itu masih diikat? Akibatnya sangat berbahaya, saudara. Orang itu tidak akan mengalami suatu kemajuan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saudara. Orang yang terikat akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena Yohanes 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan ya, tujuan dia adalah membawa orang-orang, anak-anak Tuhan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Jangan mau, ngapain? Ya, dibawa sama iblis untuk masuk ke dalam jurang kebinasaan. Makanya ketika kita nanti belajar ada celah-celah seperti itu, saya mau lepas, saya mau bebas. Jangan malu, saudara. Jangan malu untuk dilepaskan. Karena itu akan membuat saudara merdeka. Baik, yang pertama saudara, yang pertama adalah perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan. Dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalnya gini, kita marah dosa nggak? Dosa. Orang apalagi kalau marah disertai dengan kebun binatang ya. Nah, tapi ketika orang bisa aja marah kan, spontan marah. Tapi kalau marahnya terus-menerus dilakukan, itu salah satu contoh, salah satu perbuatan dosa. Kalau terus-menerus dilakukan, itu akan membuka celah untuk roh jahat itu masuk ke dalam diri kita. Dan perbuatan dosa yang terus-menerus itu, saudara, akan membentuk karakter kita. Kita bagaikan ketika kita membuka celah seperti itu, kita bagaikan membuka akses
mempersilahkan roh jahat itu masuk dalam diri kita. Makanya hati-hati saudara, saudara yang paling tahu dosa apa yang sering terus-menerus saudara lakukan. Katanya gini, setiap orang itu punya dosa favorit tuh. Orang itu ada dosa favoritnya, ada kelemahan favoritnya. Ada orang lemah di harta. Wah, kalau nyari harta gila-gilaan. Segala macam cara dihalalkan. Dia harta lemah, tapi ke tahta dan wanita dia kuat. Ada yang hartanya, masalah harta gak ada masalah, masalah tahta gak ada masalah, masalah wanita. Kalau cowok ya, kalau cewek masalah pria, itu jadi masalah. Nah, dosa yang terus-menerus dilakukan itu membuka akses untuk roh jahat itu masuk. Makanya begitu dosa satu kali, cepat-cepat lari, saudara. Makanya kalau kita punya hobi lari dari kenyataan. Bukan kenyataan dosa ya. Bukan kenyataan hidup baru kita hadapi. Tapi maksudnya adalah mari miliki suatu sikap seperti Yusuf. Ketika ada godaan muncul, jangan dalam nama Yesus, tapi berdiri di tempat. Nggak tahan, saudara. Tapi ketika ada godaan timbul, dalam nama Yesus, lari. Menghindar, menjauh. Jangan kita mah kuat imannya. Akhirnya seperti Simpson. Jatuh dalam pelukan Delilah. Nah, saudara, hati-hati dengan dosa kebiasaan. Malam hari ini, ingat, dosa apa yang sering saya lakukan yang orang nggak tahu. Dosa nggak selalu berhubungan dengan masalah seks ya. Bisa juga ketika kita selalu berpikir jahat sama orang, itu juga dosa juga. Kita berpikir iri, itu juga dosa juga. Kita berpikir khawatir terus sama hidup ini, itu juga dosa juga. Jadi segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang menyimpang dari firman Tuhan, itu dosa. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, itu kita sedang membuka pintu untuk roh jahat masuk, menguasai. Dosa apa nih yang sering kita lakukan? Disitulah dia berkuasa. Kalau dia sudah mencengkram itu, maka orang ini akan sulit untuk keluar. Saya sudah berusaha, Pak, mencoba untuk tidak melakukan itu, tapi nggak berdaya. Saya sudah berusaha untuk tidak berjudi misalnya, tapi nggak berdaya. Begitu ada orang yang ngajak, saya nggak kuasa untuk menahannya, ikut judi. Bahkan kadang-kadang timbul keinginan untuk judi. Karena apa? Bukan hobi, itu udah suatu ikatan. Ini harus dilepaskan. Kalau orang yang sudah terikat kuat, maka dia harus minta tolong untuk dilayani pelepasan. Tapi kalau dia bisa melepaskan sendiri, itu nggak ada masalah. Jadi kita bisa melepaskan diri kita sendiri kalau ikatannya itu belum kuat. Itu pertama, saudara. Yang kedua, kedengkian yang terus-menerus dilakukan membuka pintu untuk roh jahat itu masuk. Dengki, iri hati. Iri hati tanda tidak mampu bersaing, jadi ngiri dia. Tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang, tapi kenyataan sulit. Toko sebelah lebih ramai dari toko kita. Bisa nggak kita ketawa ketika mereka ketawa? Lipat. Wah, toko saya ramai, pembeli keluar masuk terus. Sedangkan toko kita sepi nih. Dia ketawa-ketawa nih. Suami istri ketawa-ketawa. Wah. Sedangkan kalau tokonya sepi, yang sebelahnya sepi, bisa nggak ikut ketawa? Cemberut. Susah. Nah, hal seperti itu menimbulkan dengki, iri hati. Ngelihat temannya lebih sukses, dengki. Ngelihat temannya lebih maju,
iri hati. Saudara, dengki, iri hati ini itu bukan hanya terjadi di luar sana, di gereja pun ada, saudara, yang seperti itu. Ketika jemaatnya lebih banyak, gembala sama gembala ketemu, berapa jemaatmu? Ya lumayan lah, sudah 500. Kalau terkadang nggak 50, 500. Udah berapa lama? Baru 2 tahun. Udah berapa lama? Udah 20 tahun. Soalnya seringkali bukan hanya di dunia sekuler, di dunia rohani pun bisa terjadi yang namanya dengki, iri hati itu ada. Ngelihat teman pelayanannya lebih berhasil, wah, ini dipakai sama Tuhan dahsyat ya, luar biasa ya. Baru jalan aja udah pada jatuh. Temu bayangan lagi udah pada jatuh, pada sembuh. Sedangkan ini didorong-dorong aja nggak mau jatuh. Menimbulkan iri hati. Ngelihat orang lain lebih sukses, baik yang di bawah kita maupun di atas kita. Di atas saya kok dipakai terus ya, luar biasa. Di saya kapan dipakainya? Di bawah saya, walaupun dia ada di bawah saya, tapi dia lebih maju ya, lebih diberkati. Saya yang rajin doa, nggak diberkati. Dia jarang-jarang datang, diberkati luar biasa. Mendingan saya nggak jarang datang aja ya. Nah saudara, iri hati itu bahaya. Iri hati, dengki itu bahaya. Dengan siapapun berusahalah untuk tidak iri hati, saudara. Melihat orang lain sukses, puji Tuhan, sukses. Nanti giliran saya sukses. Melihat orang lain diberkati, puji Tuhan, dia diberkati. Nanti giliran saya diberkati. Saya mau jadi pelaku firman. Ketika teman saya diberkati, wah saya bersuka cita. Dia bersuka cita, saya ikut bersuka cita. Menjadi pelaku. Saudara, dengki iri hati itu tidak menginginkan kematian. Next di itu. Jadi kadang-kadang rasa dengki ini tidak selalu menginginkan orang itu mati, enggak. Tapi dia berusaha untuk menghancurkan, menghancurkan reputasinya, menghancurkan pertumbuhannya. Nah, bagaimana caranya supaya dia nggak maju? Susun siasat, ini jangan maju. Kalau di kantor itu banyak intrik-intrik. Untuk naik jabatan itu jajak yang bawah, rangkul yang atas. Yang bawah diinjek-injek, yang rangkul yang di atas. Saya tahu telur mata sapi. Telur matanya betul. Yang bertelur siapa? Yang terkenal siapa? Sapi. Telur mata sapi. Ayamnya bilang, wah yang ngelahirin itu yang bertelur. Yang dapat nama siapa? Sapi. Mau pesen apa Pak? Telur mata sapi. Enggak disebut telur mata ayam. Di kantor banyak, saudara. Kantor banyak seperti itu. Giliran ngasih laporan ke bos, ini laporan yang buat siapa? Ini bos udah selesai. Ya dapat nama siapa? Ini kalau bilang sini bos yang buat, enggak. Saya buat sampai malam bos. Yang buat dia. Kadang-kadang saudara, di gereja pun ada saudara. Di gereja sini tidak ada ya. Di Afrika masuk gang dikit, nah itu di gereja di situ. Itu kadang-kadang perasaan iri itu gampang sekali muncul. Makanya jangan iri, saudara. Karena iri itu menimbulkan rasa benci, rasa sebel, senang betul, ya. Rasa kesal sama orang itu, dan mengakibatkan darah tinggi, saudara. Karena apa? Pengennya marah gitu ya, pengennya
pengen jitak aja tuh orang, ngelihatnya kesel gitu. Padahal apa sih? Cuma karena dia lebih daripada kita. Cuma dia pinter jilat atasan. No problem, nggak usah ngurusin orang, ngapain? Saudara, ketika Daud dan Raja Saul pulang berperang, rakyat berkata Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi ketika Daud pulang berperang, dikatakan Daud mengalahkan laksa. Beda, saudara, laksa sama ribu. Laksa itu sejenis makanan yang enak. Ada pink, warnanya kuning ya. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Daud? Apa yang timbul dari Raja Saul hatinya? Apa? Iri. Kemudian apa yang dilakukan? Berusaha membunuh. Saudara. Kenapa? Oh, Daud bawaan saya loh, dia belum jadi raja, kok lebih terkenal daripada saya? Akhirnya si Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Saudara, hati-hati, jangan iri sama yang lain. Di kelas, ya, di mesin sekolah, kalau ada orang yang lebih pintar dari diri kamu, jangan iri, justru harus jadi teladan. Saya harus lebih belajar lagi. Kita yang udah dewasa, jangan iri. Kalau ada orang yang lebih daripada kita, ada orang walaupun di bawah kita, tapi dia lebih dipakai oleh Tuhan. Jangan iri. Jangan iri, jangan dengki. Kalau kelakuannya kayak gitu, Pak, nyebelin, nggak usah peduli. Itu bukan urusanmu. Biar dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi urusan kita adalah jaga hati kita. Karena ketika kita nggak jaga hati, contohnya Saul, ketika dia nggak jaga hati, maka roh jahat masuk ke dalam diri Saul. Roh pembunuhan itu masuk ke dalam diri Saul. Mungkin kita nggak ngebunuh, tetapi di dalam diri kita bisa nyumpahin dia. Biar begini loh, biar bangkrut, biar apa, biar bagaimana, biar apa. Kenapa? Karena dasarnya iri. Coba cek hati kita, ada iri hati enggak? Jangan sampai kita memiliki iri hati. Jangan sampai kita memiliki suatu perasaan dengki. Karena itu akan membuka celah bagi roh jahat itu masuk dalam diri kita. Yang ketiga, tidak mau mengampuni dan menyimpan sakit hati. Saudara, hati yang tidak mau mengampuni akan membuka celah untuk berbagai roh jahat masuk ke dalam diri kita. Ditinggal pacar, kecelakaan pergi pacaran. Ditinggal, kita dibuat rugi sama orang, sakit hati. Kita direndahkan, dihina, kita sakit hati. Nah, saudara, sakit hati ini ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, maka itu akan berakibat roh jahat itu masuk dalam diri seseorang. Siapa yang nggak pernah dihina dalam hidup kita? Siapa yang nggak pernah direndahkan? Kadang-kadang banyak orang ngalami, dia direndahkan, dia harus sepele, kamu nggak ada artinya. Dianggap kita tuh nggak ada. Ada kita sama nggak ada kita sama aja. Kita merasa terhina, kita merasa tercolimi, kita merasa, oh, saya nggak dianggap ya. Kita nyimpen sakit hati kita. Nah, kalau sakit hati ini kita nggak cepat-cepat beresin, lama-kelamaan akan jadi kubangan. Roh jahat itu kan masuk melalui akses pintu sakit hati itu. Dan ketika roh jahat itu masuk, sakit hati ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang udah pasti penyakit susah tidur.
Gimana mau tidur nyenyak ketika kepikiran terus? Wajahnya selalu terbayang-bayang. Wajah ngeselin gitu loh. Sakit hati. Bahkan ada yang melakukan survei, riset, orang yang sakit kanker, kebanyakan ya, selain ada virus atau bakteri itu, kebanyakan adalah orang sakit hati. Orang kepahitan. Dia merasa pahit dalam hidupnya, kemudian menimbulkan penyakit kanker. Makanya jangan sakit hati. Orang yang sakit hati, keluar kata-katanya pun kata-kata yang sakit, gak enak. Coba seorang ngobrol, bisa kecil kok, bisa kelihatan. Orang kalau hatinya damai, keluarnya itu damai, enak ngomong. Tapi ketika orang penuh dengan kesakit hatian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, wah, ngomongnya gak enak. Gak nyaman ngomong sama dia. Kenapa? Nadanya itu ngebuat gak enak. Kita bisa merasakan. Nah, karena itu jangan simpan. Karena kepahitan, sakit hati itu gak ada gunanya. Selagi kita sakit hati, orangnya lagi bersenang-senang di Bali. Lagi santai, menikmati pantai Kuta yang indah di sore hari. Sedangkan di Jakarta, di Kerawang, orang lagi sakit hati. Sakit hati, kan rugi, ngapain? Orang senang-senang, kita sakit hati. Makanya jangan simpan sakit hati. Ada suami sakit hati sama istrinya, tapi kebanyakan istri yang sakit hati sama suaminya. Kebanyakan. Ketika di pelayanan pelepasan, itu mukanya berubah. Ada seorang ibu, ketika di pelayanan pelepasan, mukanya berubah. Seperti muka mayat. Kemudian matanya itu berubah merah, penuh dengan kebencian. Setelah diusir, tolak, kemudian setelah selesai, dibereskan, dia ngaku, saya sakit hati sama suami saya. Makanya para suami, jangan membuat hati istrimu terluka. Kalau cowok, kalau pria, kalau suami diomelin, tidur pagi udah beres ya. Tapi istri terkadang, saudara, itu masih simpan sama dia. Enggak. Karena itu jangan sembarang kita bicara juga. Jadi gini, untuk membuat seseorang terluka, sakit hati, cukup diperlukan satu kata-kata. Tapi untuk menariknya, mencabutnya, diperlukan beribu-ribu kata untuk mengobati sakit hati itu. Nah, kalau masih terus-menerus orang ini susah untuk diperbaiki, berarti udah ada satu ikatan. Saya udah mau ngampuni, Pak. Saya udah coba mengingat-ingat kebaikannya. Tapi begitu orang yang muncul, sakit hati lagi saya. Orang yang gak ada, suami saya pergi, saya udah mulai tenang, saya ingat kebaikannya. Begitu pulang, kesel lagi, Pak. Itu perlu panggil Kohengki. Biar di-thanking. Itu berarti perlu pelayanan pelepasan. Gak bisa. Ketika orang seperti itu, gak bisa untuk dilepaskan secara sendiri. Artinya ikatan itu udah begitu kuat. Harus lepaskan. Karena jangan nyimpan sakit hati sekecil apapun dalam diri kita. Buang jauh-jauh. Amin. Kalau sakit hati udah ampuni, kita juga orang berdosa kok. Kalau kita diampuni bukan karena kita lebih baik daripada dia, tapi karena anugerah Tuhan aja kita diampuni. Nah, kita mesti punya pikiran gitu, manusia nggak sempurna kok. Kita juga nggak sempurna, sama-sama lah. Kita nggak sempurna, dia nggak sempurna. Kalau dia berbuat salah, ya namanya juga orang nggak sempurna. Jangan kemudian kita menuntut mereka harus sempurna, enggak.
Sempurna itu hanya ada di rokok. Saudara. Sempurna. Ibrani 12 ayat 15. Kita lihat. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kalau satu orang kepahitan di gereja ya, satu orang kepahitan di gereja, seluruh gereja bisa tercemar, bisa rusuh satu gereja, gara-gara cuma satu orang kepahitan. Apalagi ada 5 orang kepahitan, satu orang aja bisa rusuh gereja, apalagi ada 5 orang. Kadang-kadang kalau di luar sana, kalau kepahitan itu nggak seberapa dampaknya. Tapi kalau di gereja, yang tadinya teman pelayanan, itu kalau udah kepahitan bisa dimusuhan. Sama-sama gembala nggak nanya. Padahal gembalanya ngajarin hidup harus penuh dengan kasih. Sama gembala lain, kadang-kadang udah ngelihat, udah buang muka. Padahal muka cuma satu, dibuang-buang. Kenapa? Kalau ada akar pahit, saudara, ada akar pahit nggak diberesin, rusuh gereja. Makanya di gereja kita harus menyadari bahwa Paulus berkata gini, kalau kamu yang kuat harus menanggung, menopang mereka yang lemah. Jadi kalau ada yang lemah, jangan malah diapain ya? Diubesin. Kalau ada orang di gereja itu banyak yang nggak sempurna, saudara. Termasuk gembala juga nggak sempurna. Jadi kalau kita Paulus makanya mengajarkan kamu yang kuat harus menolong mereka yang lemah. Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa di sebuah gereja, jangan kemudian ditinggalkan. Tolong, ayo angkat, yuk bangkit lagi. Manusia nggak sempurna. Semua orang bisa berbuat salah kok. Kita bisa berbuat salah. Habis pakai salahnya terus menerus. Ya kita juga berusaha terus menerus juga dong, tolongnya. Sampai berapa kali? 70 kali? 7 kali. Jadi saudara, jauhkanlah dari segala kepahitan. Di rumah tangga, bayangin kalau ketika suami pulang, istri mukanya pahit, kan gak enak. Pulang ke rumah, udah mukanya asem, dasternya asem, masaknya suara asem lagi. Komplit. Makanya jangan salahkan ketika betah di kantor ada sekretaris, ada wangi, seksi. Jadi ini bukan pengalaman pribadi ya. Harus bisa dengar. Pantesan pulang malam terus kata gitu. Jadi jangan ada kepahitan. Ya, buang jauh-jauh, ampuni. Makanya kalau ada orang salah, kalau ada orang berbuat salah, jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat kalau berbuat salah. Tapi cepat-cepat harus dilupakan, buang. Ini sering istri nih. Kalau salah, suami salah kemarin nih, itu seminggu kemudian masih ingat tuh istri kalau ngomel salah yang kemarin diungkit lagi tuh. Sebulan masih ingat. Kita udah lupa salah yang mana ya. Istri itu enggak, daya ingatnya tajam ya. Untuk kesalahan. Dia kuat.
Kita harus belajar untuk ngampuni. Bebas. Enak kok ketika orang hatinya bebas tuh kelihatan. Badannya pasti gebuk kok. Makasih ya Pak. Karena kan mikirin, tetap mikirin. Oke, keempat. Keempat adalah seks bebas, free sex. Saudara, dari 11 titik roh jahat masuk, 80%-nya yang paling banyak ini adalah masalah seks ini. Saya perhatikan ya. Yang pertama, seks di luar nikah. Hati-hati ya, anak-anak muda, hati-hati. Pergaulan ke sana makin bebas. Ya, hati-hati, orang tua harus menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala seks bebas. Karena free sex itu, seks di luar nikah itu akan membuka celah roh jahat itu masuk. Hati-hati. Perzinahan. Apa bedanya perzinahan dengan percabulan? Perzinahan dilakukan oleh pasangan yang sudah beristri, ya, selingkuhan seperti itu. Tapi kalau percabulan itu yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Homoseksual dan lesbian, ya, pria dengan cowok, ya, cewek dengan wanita. Diberkatilah engkau Adam dan Amin. Soalnya sekarang itu ada banyak gereja juga di negara barat ya, yang sudah memberkati pasangan sejenis. Ada di kita juga artis-artis yang pasangan sejenis. Soalnya itu bukan gaya hidup, tapi itu adalah dosa. Soalnya bisa baca di Roma pasal 1 kalau tidak salah. Atau pasal 2, bagaimana orang kemudian meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan persetubuhan yang tidak wajar. Hati-hati. Kemudian pornografi. Ini sangat riskan sekali dan sangat rentan sekali ya. Siapa yang bisa mengawasi anak-anak kita? Di kamar lagi belajar, tapi nggak tahu apa yang dibuka. Tapi kalau anak Tuhan, hati-hati ya, anak-anak masih remaja-remaja. Jangan tergoda, jangan pengen tahu, kepo yang nggak beraturan. Pengen tahu Pak, kalau pengen tahu, jangan. Itu adalah pintu masuk bagi roh jahat itu masuk. Saudara, begitu orang itu masuk, saudara, maka dia akan terikat. Kadang-kadang gini, setan tuh menggodanya begini. Coba kamu lihat tuh, itu kelihatannya menarik loh. Setan bujuk-bujuk terus. Terus ketika orang itu melihat, setan nuduh, oh dosa lu kamu lihat tadi apa tuh? Padahal yang ngebujuk siapa? Setan. Setan bujuk-bujuk. Tapi begitu orang itu melihat sesuatu yang nggak baik, setannya nuduh lagi, kamu nggak benar, kamu pelayan Tuhan kok. Ada suatu kesaksian kalau ini benar-benar suatu kesaksian terjadi. WL. Ini WL ini ternyata punya hobi pornografi. Tapi ketika dia naik ke sini itu seperti biasa aja, so. Shalom, haleluya. Ayo kita nyembah Tuhan. Ini begitu dia turun, terkadang dia bilang, terkadang tuh dia mojok, bukan anggota DPR aja yang lihat video porno. Soalnya si WL itu ikut nonton video porno. Sementara dia udah turun dari mimbar. Saya bisa bayangin gimana. Siapa yang tahu ketika orang berdiri di atas? Siapa yang tahu para pelayan Tuhan? Makanya hati-hati kalau kita membuka celah terhadap pornografi, terhadap percabulan, perzinahan.
maka setan itu roh jahat akan masuk. Dan ketika dia masuk, dia akan mengikat dan akan menimbulkan ketagihan. Dan menurut survei, orang yang sering kali menonton video porno, otak itu rusak. Bukan hanya nggak benar, tapi rusak. Terkadang ketika dia melihat orang, dia seperti melihat orang yang tidak memakai baju. Itu kalau udah terikat sama sekali, dia merasa jijik sendiri sebetulnya. Tapi karena dia sering kali melihat seperti itu, akhirnya seperti orang melihat, kalau dia melihat wanita, dia nggak melihat pakai baju. Serem. Dan itu membuat orang itu kemudian bisa mengalami kerusakan otak. Nah, ketika dosa percabulan ini, dosa perzinahan, dosa pornografi, dosa seksual, dan yang lainnya, ini ada oral dan anal seks, berhubung masih ada yang belum 17 tahun ke bawah ke atas, saya nggak usah bahas lebih jauh ya. Nah, kemudian ada lagi masturbasi. Ini kok dosa. Walaupun dokter bilang sehat, nggak apa-apa, tapi itu dosa. Hati-hati. Itu adalah celah bagi roh jahat masuk ke dalam diri orang itu. Dan begitu orang itu terikat oleh dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan, maka bukan hanya menghancurkan orang itu, akan menghancurkan keluarga. Berapa banyak anak-anak yang kemudian menderita dan ingin melakukan sebebas-bebasnya karena dia kecewa sama bapaknya yang selingkuh. Saya pernah ketemu dengan satu orang anak cewek. Dia cerita, papahnya itu, ini orang kaya loh. Waktu saya tugas di Pekalongan, kebetulan teman saya punya ponakan. Terus dia cerita, papahnya itu, papa mamanya orang kaya. Namanya orang kaya, gampang untuk punya dengan yang lain. Dan dia melihat bagaimana papahnya itu berduaan sama selingkuhan. Dia melihat mamahnya kesian, kemudian dia sakit hati. Baru pun 15 tahun waktu ketemu dengan saya itu, masih remaja. Tapi dia udah punya niat. Dia bilang, saya benci papa saya. Saya marah sama papa saya. Dan dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk jadi apa sih? Jadi mucikari loh. Masih muda. Dia udah punya pikiran, saya akan ngumpulin orang-orang yang bisa diajak untuk mau jual dirinya, saya akan jual. So, bayangin akibat dari mana? Akibat daripada dia melihat bapaknya. Makanya hati-hati para bapak-bapak kita, hati-hati. Godaan itu banyak. Pak, saya udah tua. Yang tua, yang muda itu punya pasarnya tersendiri. Jangan dipikir udah gak laku lagi. Ada pasarnya tersendiri, ada pangsa pasar. Makanya kalau kita enggak hati-hati dalam hal ini, itu akan merusak. Dan itu akan membuka roh jahat masuk ke dalam diri orang itu. Dan ketika dia mau berusaha untuk lepas, itu nggak bisa. Harus ditolong. Jangan malu. Ketika ada orang yang mengalami hal seperti ini, bicaralah, Pak, saya butuh pelepasan. Saya ingin lepaskan. Tapi gimana Pak, kalau orangnya ngancem? Kalau saya tinggalin, nanti kalau dia datang ke rumah saya gimana? Soalnya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Percayalah, ketika kita mau datang sama Tuhan, nyerahin sama Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Makanya jangan terus disimpan, lama-kelamaan rusak. Rumah tangga rusak, anak-anak rusak, istri terluka. Kita kemudian mungkin ada di satu kantor, baru seminggu kerja,
seminggu kerja. Waktu datang dengan wanita, dan dia bilang itu istrinya. Tapi setelah seminggu kemudian datang lagi seorang wanita lagi, dan dia ngaku istrinya juga. Dia benar nih. Dia ngaku ada dua orang ngaku istrinya. Kemudian setelah diselidiki, ternyata yang datang belakangan itu istri yang benar. Besoknya datang ke kantor, langsung nikah. Sayang kan? Berantem sama istri, kemudian kerjaan nggak ada, keluarga berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara iseng. Hati-hati cowok yang suka iseng. Hati-hati bapak-bapak yang suka iseng. Jangan iseng-iseng ya. Karena apa? Iblis itu, setan itu, roh jahat itu enggak kayak kuntilanak datang. Kalau kuntilanak datang langsung lari. Tapi dia memakai si Inem datang, memakai wanita cantik datang, itu, tapi di balik wanita cantik itu ada roh jahatnya, dan itu bisa membuat aku jahat. Coba kita lihat firman Tuhan apa mengenai percabulan ini. Karena ini seringkali banyak terjadi. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 18. Satu Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhilah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Makanya harus buang segala percabulan. Jangan ada di dalam diri kita. Kalau dalam amplified-nya dikatakan ya, amplified Bible-nya di bawahnya, run away, berlarilah from sexual immorality in any form, dalam segala bentuk, whether thoughts or behavior, apakah itu dalam pikiran atau tingkah laku, apakah itu secara visual atau tertulis, baik visual yang kita bisa lihat maupun yang tertulis, baik dalam pikiran ataupun tingkah laku. Buang jauh-jauh. Ketika timbul pikiran-pikiran kotor dalam diri kita, cepat-cepat usir. Cepat-cepat jauhkan dalam diri kita. Ketika kita melihat gambar-gambar yang tidak baik, cepat-cepat buang. Setiap dosa lain itu terjadi di luar dirinya, tetapi dosa percabulan itu terjadi pada dirinya. Makanya orang yang terikat dalam percabulan, pornografi, sulit untuk melepaskan diri. Nah, ini harus dibantu oleh pelayanan pelepasan. Ketika dia berusaha akan semakin frustasi. Tapi begitu dia didoakan, roh jahatnya, roh percabulannya diusir keluar, maka dia dapat dibebaskan. Yang kelima, kita sampai kelima saja sudah. Nanti setelah itu saya membuka tanya jawab. Yang kelima, ketakutan dan fobia. Nah, ketakutan adalah imajinasi yang salah yang disebabkan oleh roh jahat. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh ketakutan berdampak kelumpuhan pikiran dan kehendak. Orang yang takut itu udah gak bisa mikir apa-apa. Orang yang takut itu akan, ketika ada roh ketakutan, dia memiliki rasa takut akan hukuman. Kemudian dia membayangkan bahaya-bahaya akan terjadi. Dan orang yang takut itu bisa menghalangi aliran kuasa Roh Kudus. Dan iman dan pengurapan akan tercemar. Jadi kadang-kadang kita tiba-tiba terlintas pikiran, gimana ya masa depan saya? Kalau terpikir nggak sih? Tiba-tiba kepikiran, gimana ya? Kalau saya sudah tua gimana ya? Terus tiba-tiba kepikiran, anak-anak gimana ya? Kalau saya udah nggak ada, terus anak-anak gimana? Terus perekonomian seperti ini, selagi saya masih kuat, terus kalau udah saya nggak kuat cari uang gimana ya? Tiba-tiba terlintas pikiran-pikiran yang menakutkan. Nah, pikiran-pikiran menakutkan seperti itu harus cepat-cepat dibuang. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan Roh Kudus yang mengingatkan, bukan. Jadi ketika tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang menyerang kita, suami saya nggak pulang-pulang udah jam segini nih, mana ya? Masa setiap hari lembur terus sih? Nah, jangan-jangan gimana ya? Jangan-jangan. Kalau udah mulai ketakutan-ketakutan muncul, saudara, buang jauh-jauh. Karena ketakutan itu bisa membuat kita tuh seperti orang yang seperti ular melilit, membuat sesak napas. Karena itu harus dibebaskan dari rasa ketakutan apapun, saudara. Takut masa depan anak-anak kita, orang tua kita, takut masa depan kita sendiri gimana ke depan, takut ini takut itu, apalagi fobia. Nah, itu harus dibuang. Percayalah bahwa Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Amin. Dia nggak akan pernah ninggalin kita. Amin. Dia nggak akan pernah membiarkan kita. Jadi karena itu jangan takut. Ketika kita takut, udah hidup saya di tangan Tuhan. Tuhan berjanji dari awal sampai akhir itu Tuhan yang berkuasa. Jadi hidup saya dari awal sampai akhir ada di tangan Tuhan. Nah, saudara, buang jauh-jauh semua itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin membuka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dari kelima hal tadi. Ada yang bertanya, saudara? Iya. Pak, tentang roh ketakutan itu seperti itu kan tadi, kalau saya tangkapnya sih tentang kekhawatiran, Pak, seperti itu. Coba dibuka. Yang terakhir tadi, ketakutan itu kan. Tadi kan Bapak bilangnya kan, saya takut masa depan, nanti saya udah tua, kalau udah kena PHK kerjanya gimana. Iya. Apakah itu sama dengan ketakutan kalau kita ketemu setan? Mungkin agak lain sifatnya ya. Kalau takut ketemu setan nggak kita takut. Kalau takut kekhawatiran, takut yang nggak jelas sih sebetulnya. Apa sih yang kita takutkan sebenarnya nggak jelas kan? Kita takut misalnya masa depan anak-anak kita masih kecil-kecil, kemudian gimana sekolahnya, semakin lama semakin mahal. Apakah saya sanggup ya membiayai? Kalau saya nggak sanggup biaya, anak saya sekolah sampai kelas berapa nantinya? Gimana kalau dia nggak sekolah? Padahal kan anaknya masih kecil gitu. Tapi udah takut duluan, ya itu yang salah. Berarti konteksnya beda, Pak ya? Beda, kalau takut setan kan takut gitu ya. Jadi sebetulnya setan yang ketemu kita, dia nggak harus takut. Harusnya, Pak. Itu kan harusnya. Tapi kenyataannya kita yang takut. Nah itu. Karena apa? Karena kitanya nggak ngerti ya. Tapi setan zaman sekarang itu berupa manis-manis kok. Cuma jembatan no, jadi harus hati-hati ya. Setannya pakai rok, Mas. Ada pertanyaan? Yang kedua, Pak, yang kedua. Iya. Tentang kedengkian dan iri hati. Nah, masalah gini. Tadi kan Pak Sam bilang bahwa kedengkian sama iri hati itu jangan sampai ada dalam diri kita. Iya. Karena akan ada roh pembunuh. Betul. Pembunuhan kan. Iya. Apakah itu sama dengan memotivasi kita, Pak? Berarti gini. Saya lihat kayak ada seseorang gitu ya. Rohaninya tinggi.
maksudnya kerohanian tinggi gitu. Dia penyembahnya bagus. Iya. Terus saya termotivasi, saya pengen seperti itu ah. Nah, apakah itu seperti, apakah bentuknya yang ini negatif, yang ini positif? Iya. Apa seperti itu, Pak? Itu bukan iri hati namanya ya. Motivasi. Iya, jadi inspirasi. Ya, inspirasi. Tapi kan kadang-kadang mikirnya kan gitu. Banyak hal yang akhirnya gimana caranya supaya dia itu di bawah saya. Nah, itu iri hati. Nah, kadang-kadang kan seperti itu, Pak. Jadi, Banyak. Banyak ya. Bahkan ada orang ketika dia mau naik, dia berusaha untuk tidak memberikan kesempatan untuk tetap ada di bawah. Saya nggak usah ada di atas. Gitu. Bahkan dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya saya tuh lebih daripada yang lain. Nah, itu iri hati, dengki. Jadi itu yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, untuk supaya tidak iri hati gimana sih? Ya harus dengan kasih ya. Tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang menangis. Ketika teman kita diberkati, dia tertawa, kita tertawa juga. Nanti giliran saya kok, dia berkati duluan nggak apa-apa gitu. Nanti giliran kita yang diberkati. Kita jangan dia tertawa, kita nangis. Dia nangis, kita ketawa. Yang bahaya. biasanya gitu. Ya. Gitu, Pak. Nah, kita luar biasa anak-anak Tuhan soalnya. Karena kalau kita nggak bisa ketawa sama orang ketawa, Aneh. kita iri tandanya. Kita dengki. Ketika teman kita diberkati, kita nggak bisa ketawa dengan teman kita yang diberkati. Kita dengki. Kalau dia naik gaji duluan, kita belakangan, nggak apa-apa. Jangan dengki, jangan iri. Kerjaannya beratan saya, Pak. Udah duluan yang dikasih. Dia duluan yang dapat apa-apa, kok saya nggak apa-apa. Belum saat nanti kita pasti Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Tuhan akan pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau minder itu sama dengan apa tuh, Pak Sam? Itu ada unsur ini nggak ya? Dosa nggak ya? Ada. Itu nanti ada di. Sebetulnya di ke-6 itu. Di ke-6 itu roh mengasihani diri sendiri. Cuman nanti kita bahasnya belakang. Baru kelima kok. Baru kelima. Oh ada. Di antaranya itu ya ada. Oke, ya Pak Tanto. Tergantung, ya. Makanya Derek Prince dia pelepasan itu nggak sama orang lain, dia pelepasan sendiri. Dan itu pelepasan itu nggak cukup sekali ya. Kalau kuat ya ikatannya, itu bisa berkali-kali itu pelepasan itu. Kecuali kalau ringan-ringan, itu kalau bisa sakit hati kita, terus kita tongking kita. Kalau nggak mendalam ya, itu kita bisa tangking, bisa beresin sendiri. Tapi kalau sakit hatinya udah begitu mendalam, sakitnya tuh di sini, wah itu perlu bantuan untuk dobrak keluar si roh jahat, roh sakit hatinya keluar. Itu kalau orang roh sakit hatinya udah begitu mengikat, wah itu pelepasannya seru. Karena roh sakit hatinya itu dia berusaha untuk keluar, tapi karena si orang ini nggak mau melepaskan, itu agak sulit. Makanya kalau dalam pelepasan itu orangnya tuh mesti mau untuk bebas gitu, dorong, keluarin loh, bebasin gitu. Jangan kitanya pasif, jangan. Kitanya dia harus dorong, saya mau bebas, saya mau merdeka, nggak mau sakit hati. Yang sakit hati itu nanti akan menimbulkan kanker, akan menimbulkan darah tinggi, akan menimbulkan insomnia, susah tidur, dan akan banyak makan biaya. Ada seorang ibu ke dokter psikiater insomnia. Kenapa? Keluarga besarnya itu ingin suaminya itu menikah lagi karena si ini nggak punya anak. Sakit hati si ibunya diperlakukan seperti itu sama keluarga besar daripada suaminya. Sampai dipikirin, ini bukan orang Kristen.
dipikir, akhirnya jadi sakit, insomnia, saat tidur. Kepikiran, diperiksa ke dokter, ini nggak sakit apa-apa, diperiksa ke dokter, nggak sakit apa-apa, tapi sakit dia bilang itu apa? Sakit apa? Jiwanya. Itu ada ikatan, itu mesti pelepasan seperti itu. Ya. Tapi dari wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Pak Sam. Ya, tidak ada kesakitan. Ya, gini Pak Sam. Ya. Ada orang mau dilepaskan, tapi dia malu dengan apa yang harus dilepaskan dalam diri dia. Nah, jadi ditanya, apa yang mau dilepasin? Malu kan gitu, Yeah. karena memang sesuatu yang pribadi gitu. Yeah. Nah, itu gimana tuh Pak Sam? Jadi untuk memudahkan orang itu dilepaskan, yang penting orang itu punya niat itu yang mau dilepaskan. Jadi si pelepas ini yang membantu pelepasan ini hanya menopang gitu untuk pelepasan. Bisa nggak seperti itu? Nah, minggu besok, Oh. minggu nanti dia. Berarti kok ini udah next level. Makanya ngeliatnya jangan terlalu jauh tuh. Tahun kemarin sih. Jadi ada 4 langkah, tapi nanti penjelasannya nanti ada 4 langkah bagaimana selalu dibebaskan dan lepaskan. Yang pertama itu adalah orang itu harus rendah hati, jangan sombong. Rendah hati itu artinya apa? Kadang-kadang seperti yang tadi omongkan, kadang-kadang itu orang tuh malu kalau dia tuh ada nyimpen roh percabulan misalnya, malu ngomongnya, gitu ya. Atau dia nyimpen roh sakit hati, malu. Masa saya seperti ini punya roh sakit hati? Masa saya seperti ini dilihat orang baik-baik roh percabulan? Malu gitu ya. Nah, makanya yang pertama itu orang tuh harus rendah hati. Rendah hati itu ya udah ngaku gitu. Makanya saya bilang, tadi kan saya tawarin, kalau takut rame-rame ya privat aja, lagi ada privat ya, privat aja di gereja atau di mana, silahkan ya. Percayalah bahwa mereka para pendoa ini bisa nyimpan rahasia. Yeah. Istrimu nggak akan tahu kok, tenang aja. Suamimu nggak akan tahu gitu. Maksudnya kalau kesel sama istrinya, kenapa kesel sama istri saya? Tenang aja, istri nggak akan tahu. Jadi salah satu caranya adalah rendah hati. Kita merendahkan hati kita mau dikoreksi, kita mau dibebaskan, kita lepaskan. Yeah. Ngapain kita jaim tapi terikat oleh iblis? Ngapain kita ngejagain terus, nggak mau takut malu, tapi kita dibelenggu oleh setan? Ngapain nih? Setan yang harus kita usir. Kenapa? Kita merendahkan ini nggak apa-apa nih, kita salah kok. Terus kita bertobat. Oke, ada lagi? Mau pengalaman gue yang kayak apa? Mau di sini tanya. Ya, silakan. Pengalaman apa? Ini aja Pak. Iya. Mungkin saya cuma nambahin tentang Pak Teddy tadi bilang. Kadang-kadang kan kita ngomongin kita malu gitu, mau ngelepasin apa kita malu. Tapi pengalaman saya bahwa sebenarnya ada peran aktif dari pendoa pelepasan sendiri, bahwa nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa roh mana yang dominan gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong aku pengen dilepasin, ini nggak perlu ngomong, tapi ada peranan dari pendoa itu. Tuhan akan ngasih ini dulu yang dilepasin. Jadi kalau ini betul, kepekaan. Jadi kalau roh dominan ini nggak dilepasin, yang lain-lainnya mah ini mah enteng, tinggal bersihin aja udah keluar. Tapi kalau dominannya ini dilepasin, yang lain mesti ikut gitu, seperti itu Pak Sen. Setuju ya, saya setuju. Dan itu makanya perlu kepekaan ya. Tetapi seandainya belum ada kepekaan seperti itu, supaya cepat ya ngomong aja dah ngaku. Nyerah duluan ya, nyerah Pak. Saya dosa ini loh. Itu cepet.
Cepet banget ya, nggak usah perlu apa-apa udah. Capek. Cepet, nggak perlu capek. Nggak perlu capek ya. Capek. Menyerah aja duluan. Tapi udah nyerah kita enak. Ya wes lo. Tapi Pak Prengki Pantau yang dari Makassar, Mas Em, itu benar Mas. Dia ada daftarnya malah, listnya harus diisi dulu. Apa. Nanti dia lihat dari situ, udah keluar. Iya. Dan orang yang ada roh jahat ini, jangan ikut ngusir setan. Kamu aja perlu diusir kok. Waktu saya mahasiswa ikut retret, kemudian itu ada acara pelepasan. Tanya dulu tuh, waktu itu Pak Ruyan Utasoit ya, waktu saya di Jayabaya. Dia tanya, siapa di sini yang pernah ada lise itu? Pernah kesini begini-begini. Iya. Siapa yang pernah terlibat ini, jangan ikut doa pelepasan, jangan ikut melayani. Jadi orang yang benar-benar bebas dari itu, kita pelayanan. Nah, itu ya. Oke. Jadi makanya kita perlu dibebasi. 80% katanya jemaat itu sebetulnya perlu pelepasan. Ada 80% ini hamba Tuhan di gerejanya di Amerika Latin. Ketika belum ada pelayanan pelepasan, itu jemaatnya susah berkembang, gerejanya susah berkembang. Ribut sana, ribut sini, keluarga ribut, antar jemaat, antar pengerja, waduh kacau lah gitu ya. Baru reda ini muncul lagi ini. Diselidiki, kenapa ya? Kok muncul begini, muncul begitu terus ya nggak ada habisnya gitu. Terus dia dapat hikmat daripada Tuhan, hamba Tuhan ini. Dapat wahyu daripada Tuhan, beresin. Ada yang nggak beres di dalam roh mereka. Kemudian si hamba Tuhan ini mengadakan seminar pelepasan ini. Kemudian setelah beres, wah itu luar biasa. Jemaatnya mulai bertumbuh, pengerjaannya bertumbuh. Ada suami istri datang konseling gitu. Tuhan udah ngasih tahu duluan seperti itu. Ini dosanya di sini, salahnya di sini, salah sini. Nggak ngomong banyak-banyak, dia langsung ngomong Tuhan tunjukkan begini. Itu ketika apa? Terjadi pemberesan. Tapi sebelum dibereskan roh para pengerja, para jemaat belum dibereskan, ribut sana, ribut sini, ribut sana. Nggak ada ujungnya. Nggak ada berarti baru ini reda, muncul lagi yang lain. Nah ternyata harus beresin dulu. Makanya malam ini saya beresin dulu. Baru sesi pertama. Sesi pertama. Biar kita semua boleh bertumbuh. Amin. Semua boleh lepas, tidak ada yang terikat lagi. Tidak ada yang nyimpan kepahitan, tidak ada dengki, tidak ada iri hati. Tidak ada roh percabulan lagi, roh perjinahan, roh yang gak baik, usir, jauhkan dari tempat kita. Oke, ada lagi? Saya Mas mewakili. Habisin. Cuman gini aja tambahan aja Mas. Pengalaman saya pernah dulu bukan ikut sih, saya pelayanan dulu, saya dilepasin. Jadi salah satunya adalah kalau sebagai pelayan pendoa pelepasan itu jangan sampai kita tutup mata karena kita nggak tahu manifestasi orang tersebut gimana gitu. Waktu itu saya sendiri kan didoain, ternyata bunda ibu saya ngomong sebenarnya mau ngelepasin apa gitu, terus tapi Tuhan kasih sesuatu, jangan dilepasin itu. Ini saya tuh masih ada roh kejawen katanya, seperti itu, roh kejawen. Dan waktu itu saya juga dibukakan bahwa pada saat saya baru lahir itu sama kakek saya, itu saya ditaruh di atas nampan gitu, saya di atasnya. Saya nanya kan, waktu sama Pak Rempi yang pelayanan di BKM Pak, saya juga sama seperti itu. Saya kan nanya, ini maksudnya apa seperti itu? Bahwa pada dasarnya pada saat kamu lahir, kamu sebenarnya udah dipersembahkan. Seperti itu. Karena dari semuanya itu saya adalah cucu pertama cowok. Yang lainnya semua cewek yang pertama. Saya cucu pertama cowok. Akhirnya kan kok kenapa seperti ini? Waktu sama ibu bilang, udah lepasin ini dulu aja. Dilepasin tuh ternyata baunya waduh.
nggak karuan. Itu sampai buy fresh 1 botol habis. Padahal saya ngerasa saya yang dilepasin, saya nggak bawa apa-apa. Tapi orang-orang yang sekitar saya itu ngerasanya mencium seperti itu gitu. Saya nanya, kamu kok baunya busuk banget? Kenapa? Emang kenapa, Bu? Ini roh kejawen. Roh kejawen tuh sama dengan roh agamawi. Roh agamawi kan maksudnya gini, dari orang Muslim pindah ke Kristen itu ada roh agamawi. Atau orang-orang yang selama ini terbelenggu dengan doktrin itu sebenarnya roh agamawi. Kan datang ke gereja hanya sekedar datang, ngikutin liturgi, pulang selesai. Ya kan seperti itu. Jadi itu sama seperti itu. Jadi kalau kita ngikutin, kalau kita nggak dilepasin itu, iblis nggak akan, udah biarin aja lah, orang ini nggak akan bertumbuh karena mereka udah mementingin diri dan nggak akan bertumbuh sama. Kalau sebagai karismatik kan kita ngikutin roh. Kenapa kok banyak gereja yang pecah karismatik? Ya karena roh itu Pecah belah. bukan memecah belah, jadi kayak mengayat. Jadi mana yang baik, nah kalau memang yang nggak baik ya akan nggak kuat gitu. Kumpulan, jadi orang-orang yang seleksi alam seperti itu. Jadi kalau nggak kuat ya mereka akan pecah gitu, seperti itu. Jadi cuman himbauan aja, takutnya kalau memang nanti ada pelayan khususan, tolong sekitar teman-teman yang lainnya mau doain, buka mata, jangan sampai seperti itu. Ya, tapi kita doain orang udah gak ada. Tapi memang gini, direkomendasikan katanya, kata si hamba Tuhan ya. Direkomendasikan kalau orang-orang yang dari seberang ya, kemudian dia masuk ke menjadi orang percaya, direkomendasikan untuk dilayani pelayanan pelepasan. Jadi orang-orang yang dari seberang, terus dia masuk menjadi orang percaya, direkomendasikan untuk dilayani pelayanan pelepasan. Karena terkadang seperti itu, ada suatu ada ikatan-ikatan. Kan sudah lahir baru, iya, rohnya baru, tetapi jiwanya masih ada pengaruh-pengaruh. Nah, ini perlu dilepaskan. Makanya kita sangat bersyukur sekali ya ada pelayanan pelepasan, ada orang-orang yang tersedia melayani pelepasan supaya semuanya kita bisa terlepas bebas ya. Oke, yuk kita akhirnya kita memberi persembahan. Mau para pengungsi.